Selamat pagi teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan sedikit materi mengenai simetri. Dengan anggota kelompok, saya Vilanova Sepira Dwitasari, dan anggota kelompok saya ada Yovita Indah Pusparani, Ivan Okta Asmara, dan Skolastika Widya. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai simetri. Bahan yang akan kami bahas adalah hasil dari wawancara dengan guru di sekolah dasar, yaitu dengan Ibu Trismiati, salah satu guru SD Negeri Jati 1, Sawangan, Magelang. Kami melakukan wawancara melalui via chat WhatsApp. Bukti wawancara akan kami lampirkan pada slide terakhir. Simak penjelasan dari kami ya. Untuk poin materi tentang simetri, yang pertama ada pengenalan simetri, yang kedua macam-macam simetri, yang ketiga cara menghitung banyaknya simetri lipat dan simetri putar, dan yang keempat ada jumlah simetri lipat dan simetri putar pada bangun datar. Proses mengajar yang dilakukan oleh Ibu Trismiati, yang pertama, guru menjelaskan tentang pengertian simetri lipat dan simetri putar. Yang kedua, anak dibagi dalam kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 4-5 siswa. Yang ketiga, kemudian setiap kelompok dibagikan kertas origami berbentuk persegi panjang, persegi, segitiga sama sisi, dan segitiga sama kaki. Yang keempat, siswa diminta untuk berdiskusi menghitung banyaknya simetri lipat dengan cara melipat kertas menjadi 2 bagian yang sama. Yang kelima, setelah dibagi kertas berbentuk dan berukuran sama, dengan kertas pertama, siswa berdiskusi menghitung jumlah simetri putar. Yang keenam, setelah selesai pada masing-masing kelompok, lalu melampirkan hasil diskusinya, dan setelah itu guru memberi penguatan atau kesimpulan. Yang terakhir atau yang ketujuh, guru memberi soal latihan untuk menguji pemahaman siswa tentang materi yang disampaikan. Kesulitan guru saat mengajar siswa menurut Ibu Trismiati, di sebelum pandemi, tidak semua siswa dengan mudah dapat memahami materi, sehingga guru harus mengulang lagi, memberi contoh lebih banyak lagi, dan sebagainya. Untuk di saat pandemi, kesulitan yang pertama, guru sangat terbatas dalam memantau siswa. Yang kedua, kadang bermasalah dengan jaringan atau sinyal. Dan yang ketiga, ada beberapa siswa yang orang tuanya sibuk bekerja dan tidak bisa mendampingi anaknya belajar. Solusi agar siswa tetap tertarik dengan materi yang diajarkan menurut Ibu Trismiati adalah dengan menggunakan alat peraga berupa kertas warna-warni atau kertas origami berbentuk bangun datar. Siswa berdiskusi dan praktik langsung mencari jumlah simetri lipat dan simetri putar. Konsep dan penerapan simetri. Yang pertama, saya akan menjelaskan perbedaan mengenai simetris dan asimetris. Simetris adalah sebuah benda atau gambar yang memiliki sisi yang bisa menyatu dengan cocok jika dibelah 2, tidak lebih dan tidak kurang. Sisi objek bisa dari sebelah kiri
dan sebelah kanan, ataupun antara atas dan bawah, serta dari sisi diagonal atau sisi miring. Asimetris merupakan kebalikan dari simetris, yaitu gambar atau benda yang dibelah dua. Namun, jika disatukan, memiliki sisi yang tidak seimbang atau masih terdapat kelebihan dan kekurangan sehingga tidak proporsional. Untuk penerapan dalam kehidupan sehari-hari dalam konsep simetri adalah tentang kupu-kupu. Jadi yang simetri itu kupu-kupu sayap sebelah kanan dan sayap sebelah kiri adalah memiliki kesamaan, atau jika disatukan itu bisa menyatu dan bisa seimbang. Itu ada di kupu-kupu yang berwarna atau pada gambar kupu-kupu yang bagian atas. Sedangkan untuk yang asimetris adalah contohnya di kupu-kupu yang tidak berwarna ini. Jadi, untuk sayap sebelah kanan dan sayap sebelah kiri tidak memiliki kesamaan, atau jika disatukan itu tidak seimbang. Selanjutnya ada contoh keseimbangan simetris. Yang pertama, simetris horizontal. Simetris horizontal adalah bentuk simetris yang memiliki kesamaan antara bentuk sebelah kanan dan sebelah kiri. Contoh gambar ada di samping. Jadi untuk simetris horizontal itu bagian sebelah kanan dan sebelah kiri itu memiliki kesamaan. Yang kedua ada simetris vertikal. Simetris vertikal adalah bentuk simetris yang polanya adalah vertikal antara atas dan bawah. Seperti contoh di samping, pada gambar bagian atas dan gambar bagian bawah itu polanya sama. Yang ketiga adalah simetris vertikal dan horizontal. Simetris vertikal dan horizontal adalah perpaduan bentuk yang lebih bervariasi tetapi tetap memiliki kesamaan di keduanya atau memiliki kekompakan antara keduanya. Contohnya seperti gambar di samping. Jadi bagian atas dan bagian bawah serta bagian kanan dan bagian kiri itu memiliki kesamaan. Yang terakhir ada simetris radial. Simetris radial adalah bentuk simetris yang memiliki titik pusat atau sering disebut sebagai simetris yang memusat. Seperti contoh pada contoh di samping, ini memiliki pemusatan atau memiliki titik pusat pada gambar tersebut. Selanjutnya adalah mengenai pengenalan simetris. Simetri adalah sebuah karakteristik yang terdapat di bangun geometri. Simetri dalam bangun datar ada dua, yaitu simetri lipat dan simetri putar. Sumbu simetri adalah lipatan atau garis yang membagi suatu bangun datar menjadi dua bagian yang sama bentuk dan ukurannya. Lalu bangun simetris adalah bangun datar yang apabila dilipatkan menjadi dua bagian yang sama besar, maka bangun tersebut akan berhimpitan dengan bangun yang dilipatkan. Selanjutnya, mengenai macam-macam simetri. Macam-macam simetri ada dua, yaitu simetri putar dan simetri lipat. Simetri putar merupakan jumlah putaran suatu bangun datar di mana hasil putarannya akan membentuk pola yang sama sebelum diputar, namun bukan kembali ke posisi awal. Suatu bangun mempunyai simetri putar jika terdapat satu titik pusat dan bangun tersebut dapat diputar kurang dari satu putaran penuh sehingga bayangannya tepat pada bangun semula.
Simetri lipat. Simetri lipat adalah jumlah lipatan yang dapat dibentuk oleh suatu bidang datar menjadi dua bagian sama besar. Selanjutnya merupakan cara menentukan simetri putar. Cara menentukan simetri putar dapat menggunakan langkah-langkah berikut. A. Menentukan titik pusat bangun yang akan dicari simetri putarnya. Titik pusat dapat diperoleh dari perpotongan sumbu simetri bangun datar tersebut. B. Jiplak bangun datar tersebut pada kertas yang akan berfungsi sebagai alas. C. Beri lambang atau nama pada setiap sudutnya. Misal, bangun datar persegi A, B, C, D. D. Putar bangun tersebut searah jarum jam sejauh 360 derajat atau sampai kembali ke titik semula. E. Hitung berapa kali bangun tersebut tepat menempati alasnya, yaitu gambar persegi yang telah diciplak tadi. F. Ternyata persegi memiliki 4 simetri putar. Dari sudut A diputar, kemudian menempati sudut B, kemudian diputar kembali, sudut A menempati sudut C letak awal, dan seterusnya hingga sudut A menempati letak sudut semula di awal. Selanjutnya, cara menentukan simetri lipat. Cara menentukan simetri lipat dapat diikuti dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, membuat percobaan dengan membuat potongan kertas yang ukurannya mirip dengan yang akan diuji coba. Kedua, lipat-lipat kertas tersebut untuk menjadi dua bagian sama besar. 3. Jika suatu bangun dilipat menjadi dua, sehingga lipatan yang satu dapat menutup bagian yang lain dengan tepat, maka dikatakan bangun tersebut memiliki simetri lipat. Selanjutnya, gambar simetri putar dan simetri lipat pada bangun datar. Yang pertama, simetri lipat pada bangun datar persegi atau bujur sangkar. Berikut merupakan gambar persegi A, B, C, D. Persegi mempunyai 4 simetri lipat. Simetri lipat pertama yaitu titik A bertemu dengan titik D dan titik B bertemu dengan titik C, seperti yang ada pada gambar berikut. Simetri lipat kedua yaitu titik A bertemu dengan titik B dan titik C bertemu dengan titik D, seperti pada gambar berikut. Simetri lipat ketiga yaitu titik A bertemu dengan titik C. Titik B dan D adalah sumbu simetri yang membagi bangun menjadi dua bagian yang sama besar. Simetri lipat yang keempat yaitu titik B bertemu dengan titik D. Dan AC adalah sumbu simetri yang membagi bangun menjadi dua bagian yang sama besar. Yang kedua, simetri lipat pada persegi panjang. Persegi panjang memiliki dua simetri lipat. Simetri lipat yang pertama yaitu titik A bertemu dengan titik D dan titik B bertemu dengan titik C. Simetri lipat yang kedua yaitu titik A bertemu dengan titik B dan titik D bertemu dengan titik C. Yang ketiga, simetri lipat pada segitiga sama sisi.
Segitiga sama sisi mempunyai 3 simetri lipat. Simetri lipat yang pertama yaitu titik C sebagai sumbu simetri, maka titik A bertemu dengan titik B. Simetri lipat yang kedua yaitu A sebagai sumbu simetri, maka titik B bertemu dengan titik C. Simetri lipat yang ketiga yaitu titik B sebagai sumbu simetri, maka titik A bertemu dengan titik C. Yang keempat, simetri lipat pada segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki memiliki satu simetri lipat, yaitu titik A bertemu dengan titik B, di mana titik C sebagai sumbu simetri. Yang selanjutnya adalah segitiga sembarang. Segitiga sembarang tidak memiliki simetri lipat. Yang selanjutnya yaitu simetri lipat pada bangun datar trapesium. Pada trapesium sama kaki, simetri lipatnya adalah satu, yaitu titik A bertemu dengan titik B dan titik D bertemu dengan titik C. Pada trapesium sembarang dan trapesium siku-siku tidak memiliki simetri lipat. Yang selanjutnya, simetri lipat pada bangun datar jajar genjang adalah 0 atau tidak memiliki simetri lipat. Selanjutnya, simetri lipat pada bangun datar belah ketupat. Belah ketupat mempunyai 2 simetri lipat. Simetri lipat yang pertama yaitu titik B bertemu dengan titik D dengan titik A dan C sebagai sumbu simetri. Simetri lipat yang kedua yaitu titik A bertemu dengan titik C dengan titik B dan D sebagai sumbu simetri. Selanjutnya, simetri lipat pada bangun datar layang-layang. Layang-layang mempunyai satu simetri lipat, yaitu titik A bertemu dengan titik C dengan titik B dan D sebagai sumbu simetri. Yang selanjutnya, simetri lipat pada elips oval. Elips oval mempunyai 2 simetri lipat. Simetri lipat yang pertama adalah titik B bertemu dengan titik C dengan titik A dan C sebagai sumbu simetri. Simetri lipat yang kedua yaitu titik A bertemu dengan titik C dengan titik B dan D sebagai sumbu simetri. Yang terakhir, simetri lipat pada lingkaran. Lingkaran mempunyai simetri lipat yang jumlahnya tak terhingga, karena lingkaran bisa dibagi 2 sama besar dengan jumlah tak terhingga dengan banyak sumbu simetri. Yang kedua, simetri putar yang berbentuk persegi atau bujur sangkar memiliki 4 simetri putar. Putaran pertama A ke D, D ke C, C ke B, dan B ke A. Putaran kedua A ke C, B ke D, C ke A, dan D ke B. Putaran ketiga A ke A, B ke B, C ke C, dan D ke D, atau kembali ke posisi semula. Kemudian, simetri putar yang berbentuk persegi panjang memiliki 2 simetri putar. Putaran pertama A ke C, B ke D, C ke A, dan D ke B. Putaran kedua A ke A, B ke B, C ke C, dan D ke D, atau kembali ke posisi semula. Dan simetri putar yang berbentuk segitiga sama kaki mempunyai 3 simetri putar. Putaran pertama A ke C, B ke A, C ke B.
Putaran kedua, A ke B, B ke C, dan C ke A. Putaran ketiga, A ke A, B ke B, dan C ke C, atau kembali lagi ke posisi semula. Selanjutnya, cacar genjang yang memiliki dua simetri putar dan lingkaran memiliki dua simetri putar. Segitiga sama sisi memiliki dua simetri putar dan elips oval memiliki dua simetri putar. Pembuktian menentukan simetri lipat pada persegi. Teman-teman bisa melihat dari step pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Pembuktian menentukan simetri lipat pada trapesium. Teman-teman bisa melihat dari step pertama, kedua, dan ketiga. Pembuktian menentukan simetri putar pada persegi. Teman-teman bisa melihat dari step pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Dan pembuktian menentukan simetri putar pada segitiga. Teman-teman bisa melihat step pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Berikut beberapa contoh jumlah simetri lipat dan simetri putar pada bangun datar seperti lingkaran, jajar genjang, trapesium sama kaki, persegi panjang, segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, segitiga sembarang, persegi, belah ketupat, dan layang-layang. Jumlah simetri lipat dan simetri putar pada bagian bangun datar dapat teman-teman lihat di tabel. Berikut adalah contoh soal dan cara pengerjaannya. Berikut adalah screenshot hasil wawancara melalui WhatsApp. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Semoga sehat selalu.